Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Hagai pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Bukankah kita bekerja supaya kita mendapat upah? Tapi kenapa di sini Tuhan berkata, orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Kita dapat upah, tapi kita menaruh di pundi-pundi yang berlubang. Jadi ketika kita menaruh di pundi yang berlubang, jatuh. Kita tidak menikmati hasilnya. Dikatakan di ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Siapa yang meniup? Tuhan, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Dikatakan di sini ya, kita tahu kenapa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, seperti kita menaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Mungkin kita sudah bekerja dengan susah payah untuk mencari upah, tapi keadaan kehidupan keluarga kita, mungkin anak kita dalam keadaan sakit-sakitan, keuangan kita habisnya untuk berobat, atau mungkin istri kita, atau mungkin suami kita, atau mungkin kita sendiri yang bekerja, tapi kita tidak menikmati hasil apa yang kita cari, upah yang kita terima, ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Dan dikatakan, aku yang meniupnya. Ini firman Tuhan yang berkata, dan dikatakan apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bait, bukankah firman Tuhan berkata, tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Bukankah hidup kita untuk memuliakan Tuhan dengan membangun mezbah dengan Tuhan setiap hari? Makanya kalau kita ada di dalam keadaan yang seakan-akan kita bekerja tapi kita tidak menikmati hasilnya, coba periksalah hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita membangun mezbah dengan Tuhan? Apakah kita membangun hubungan dengan Tuhan? Karena kita sibuk bekerja untuk mencari upah, untuk urusan kehidupan rumah kita masing-masing. Tapi kita lupa siapa yang memberi berkat itu di dalam hidup kita. Kita hanya mencari, tapi kita tidak mencari sumbernya. Tuhanlah yang memberi berkat atas hidup kita. Susah payah tidak menambahinya, tapi berkat Tuhanlah yang akan memberikan kita kelimpahan, bukan hanya uang, tapi kesehatan. Percuma kita memiliki uang, tapi akhirnya kita harus bolak-balik sakit, dan uang kita hanya habis untuk pengobatan. Bukankah Tuhan dokter di atas segala dokter? Coba teman-teman introspeksi diri kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan tulus hati? Benar-benar mengasihi Tuhan? Atau hanya takut? Kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya begini. Kalau saya tidak melayani, nanti saya begini. Apakah itu hanya rasa takut kita saja? Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, nanti akan terjadi seperti ini. Ataukah kita mengasihi Dia dan kita membangun mezbah keluarga di dalam hidup kita? Kita membangun mezbah pribadi. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah yang Tuhan mau melalui tubuh kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi teman-teman, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Maka kita percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita belajar terus mengasihi Tuhan, maka
kita akan diubahkan. Mungkin saat ini kita mengalami sakit. Tuhan mampu memberi kesembuhan ya. Tapi apakah ketika kita sembuh, tetapkah kita membangun mezbah dengan Tuhan? Membangun mezbah yang telah runtuh, kita bangun untuk berseru dan memanggil Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Teman-teman dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita di dunia ini bukan hanya mencari upah untuk diri kita sendiri, tetapi ingatlah akan Tuhan yang sang pemberi berkat atas hidup kita, sehingga kita menikmati setiap upah yang kita terima, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Shalom dan God bless you.